Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rico Story TV. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Semoga saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan kita kembali di sini di channel kesayangan kita, yaitu Rico Story TV, untuk membahas seputar ternak burung kenari di edisi ini. Oke, kawan-kawanku semua. Dari video-video sebelumnya, konten-konten sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana tata cara untuk berternak kenari buat kawan-kawanku semua yang ingin memulai dan yang sudah memulai. Ini bisa dibuat sebagai sharing pengalaman atau sekedar ilmu tambahan buat kawan-kawanku semua. Saya di kali ini ingin membagikan bagaimana sih cara perawatan saat indukan kenari membesarkan anakan kenari untuk loloh indukan kenari. Nah ini. Jadi seperti ini kawan-kawan. Sebelumnya di video kemarin juga sudah saya jelaskan bahwasanya kalau proses pembesaran anakan kenari itu sebenarnya ada dua. Yang pertama hand feeding, yaitu dengan bantuan loloh tangan. Yang satunya adalah loloh induk atau indukan sendiri yang meloloh. Nah, di tempat saya pribadi sementara baru bisa untuk loloh induk ya. Nah, ini kawan-kawanku semua. Bagaimana sih cara perawatannya untuk loloh induk agar indukan tidak drop, tidak mudah sakit, dan anakan juga tidak drop dan tidak mudah sakit? Yang pertama adalah kebersihan kandang. Oke, kawan-kawanku semua, memang benar dalam proses beternak kenari, kebersihan kandang itu nomor satu ya. Nomor satu karena apa? Kalau kandang bersih, otomatis kenari atau hewan yang kita pelihara otomatis akan kerasan. Setelah kerasan dia akan mempunyai apa ya? Secara alami lah ya, dia akan segera bereproduksi atau bertambah untuk mendapatkan generasi yang berikutnya. Seperti contohnya kenari. Kenari kalau kita rawat dengan sepenuh hati, kita jaga kebersihannya, otomatis dia akan imbal balik memberikan apa yang kita inginkan, dan dia inginkan sudah kita penuhi, maka apa yang kita inginkan otomatis insya Allah pasti akan terpenuhi juga. Ya, salah satunya adalah kebersihan kandang. Kawan-kawanku semua, dalam membersihkan kandang, kalau kawan-kawan sering melihat alas kotoran di bawah ya, alas kotoran di bawah itu kotorannya menumpuk, segeralah teman-teman ganti alas kotorannya dengan yang baru. Kalau memakai koran ya ganti koran yang baru. Kalau memakai karpet ya karpetnya segera dibersihkan dan dikeringkan. Kalau tidak pakai kanebo ya dikeringkan biasa, tidak masalah. Yang penting alas kotoran harus bersih, steril dari penumpukan kotoran. Karena kalau kotoran terlalu lama dan didiamkan, otomatis dia akan membuat bakteri dan bibit penyakit lah, virus juga nanti akan berkembang biak di situ, dan otomatis baunya pun tidak sedap dan membuat kenari kita tidak nyaman. Contoh misal kalau kenari kita sedang makan untuk meloloh anak indukan kenari, otomatis ada pakan juga yang istilah Jawanya dieker-eker ya. Dieker-eker itu dicari dan dibuangi di bawah. Kemudian dia turun ke bawah. Kalau dia menginjak-injak kotoran yang sudah terendap, baik itu encer maupun kering, otomatis dia akan terkena penyakit pada kaki. Karena dia seperti jamur, bakteri, dan virus pasti akan menempel dan membuat anakan kenari kita menjadi anakan yang istilahnya kurang begitu steril dalam kebersihan kandang, dan membuat kenari anakan menjadi sakit, menjadi tidak mau makan, lesu, dan sebagainya. Indukan pun juga seperti itu, tidak mau makan dan lesu karena terkontaminasi dengan bakteri atau virus yang ada di kotorannya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ini ya kawan-kawan semua, gantilah
minum, dan pakan setiap hari. Nah, dalam proses pembesaran indukan kenari, otomatis dia akan membutuhkan suplai makanan yang cukup untuk meloloh anakan kenari. Kalau kita tidak memberikan suplai makanan yang cukup, otomatis dia akan terganggu. Apakah dia nanti ke depannya menjadi nyilet, tidak gembung, tidak mau makan dan lain sebagainya, karena suplai makanan yang kita berikan itu berkurang. Karena apa? Makanan yang seharusnya dia makan untuk dikonsumsi sendiri, kan kalau dia mau meloloh, dia pada saat meloloh kan otomatis diberikan ke anakannya. Jadi seperti itu ya. Gantilah pakan dan minum setiap hari. Nah, kalau sisa biasanya kalau pakan dicepuk itu kadang ada sisa, kadang itu bisa kita tetap diganti, bisa kita berikan di kenari yang lain maupun di kenari yang kita baru kondisikan setelah proses pengengkraman atau sudah kita ambil anakannya, kita berikan di kenari yang sedang kita kondisikan, itu tidak masalah, ibaratnya biar tidak mubazir. Nah, gitu ya kawan-kawan semua. Lanjut, setelah itu minum juga harus diganti. Karena apa? Biasanya juga kalau pagi itu burung indukan betina itu kalau biasanya mandi, otomatis dia akan mandi di dalam cepuk. Otomatis kalau dia mandi dalam cepuk, air pun menjadi kotor atau keruh. Nah, di sini kalau tidak kita segera ganti, otomatis nanti juga mengundang bibit penyakit lah, ibaratnya seperti itu. Jadi pakan, minum kita ganti setiap hari. Oke. Yang ketiga, jangan lupa ini pemberian EF ya kawan-kawan semua, untuk menunjang proses pelolohan anakan kenari. Nah, EF apa saja sih yang bisa diberikan pada saat indukan kenari meloloh anakannya atau indukan kenari membesarkan anakannya? Yang pertama, jagung. Nah, jagung ini berfungsi untuk segera selain kadar karbohidratnya banyak ya, membuat kenari cepat kenyang, anakan kenari cepat kenyang, dia juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan bulu. Nah, ini kawan-kawan semua. Ini ya yang istimewa untuk jagung. Kemudian selain jagung ada telur puyuh. Nah, telur puyuh kandungan proteinnya banyak sekali ya kawan-kawan semua. Nah, di dalam telur puyuh juga terkandung juga banyak vitamin yang dibutuhkan untuk anakan kenari ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu pisang, bisa kita berikan. Untuk sementara kita hindari dulu untuk sawi sendok, sawi pakcoy, sawi putih, itu kita hindari dulu karena takutnya nanti mengganggu proses pencernaan di anakan kenari karena kandungan airnya cukup banyak. Jadi yang kita berikan jagung, telur puyuh, pisang boleh. Nah, ketiga itu kawan-kawanku semua harus kalian ingat, inilah kuncinya agar anakan kenari kita aman dan bisa kita panen ya teman-temanku. Tetap semangat kawan-kawanku semua. Cukup sekian video saya cukupkan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, lestarikan alam.